Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 144. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Yuk kita dukung channel ini supaya bisa berkembang. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi kini yang tengah menuju ke beberapa ruangan untuk membersihkan ruangan yang ditinggalkan. Para penghuninya tersebut Andi terlihat berniat menghubungi Pak Nathan. Dan kini Andi sambil berjalan Andi segera menghubungi Pak Nathan. Selamat siang Pak. Pak, saya Andi. Apakah Bapak bisa saya ganggu sebentar ya Pak, barang 1 atau 2 menit? Kalau sedang sibuk nanti saya hubungi Bapak kembali, kata Andi kepada Pak Nathan. Walaupun dengan wewenang yang dimilikinya sebenarnya tidak masalah bagi Andi untuk melakukan hal tersebut, namun Andi memilih untuk berbuat sopan kepada Pak Nathan. Oh Pak Andi. Iya Pak, bisa Pak. Kebetulan saya sedang tidak sibuk. Ada apa ya Pak? Kata Pak Nathan kepada Andi. Dan untuk mempersingkat waktu kini Andi langsung menuju kepada pokok permasalahannya. Andi saat menginformasikan kalau besok pagi sekitar jam 9 pagi akan ada meeting di kantor pusat yang akan dihadiri oleh hampir semua pimpinan perusahaan dalam grup global korporasi. Dan saat itu Andi mengingatkan kepada Pak Nathan untuk jangan sampai tidak datang karena pentingnya acara tersebut. Iyalah Pak Andi, mana mungkin saya tidak datang. Saya pasti akan datang kecuali ada hal luar biasa baru saya tidak datang. Lagi pula acara seperti ini kan tidak tiap tahun diadakan, kata Pak Nathan kepada Andi. Pak, saya kan besok tidak bisa ke kantor, mohon Bapak kondisikan kepada bagian cleaning service ya Pak, biar mereka tidak mencari saya. Dan mendengar hal tersebut membuat Pak Nathan tertawa dan berkata, baik Pak Andi. Di dalam hatinya Pak Nathan saat itu tertawa saat melihat bosnya tersebut masih memikirkan pekerjaannya sebagai seorang cleaning service. Dan tak lama kemudian percakapan tersebut berakhir dan Andi kemudian meneruskan perjalanannya ke ruang bagian marketing. Dan tak berapa lama kemudian telepon di bagian cleaning service berdering. Kali ini telepon berasal dari bagian HRD. Salah seorang staf HRD memberitahukan bahwa mereka besok pagi membutuhkan bantuan dari salah seorang cleaning service bernama Andi dari pagi sampai sore, dan Andi mungkin besok tidak bisa mampir ke ruang cleaning service, namun absensi Andi besok sudah ditangani langsung oleh HRD. Bagi Pak Dimas sebenarnya kejadian tersebut adalah hal yang biasa karena sudah sering terjadi. Sehingga Pak Dimas tidak kaget mendengar informasi tersebut. Kini Andi yang telah sampai di ruang marketing perusahaan tersebut bersama dengan Denny segera membersihkan ruangan tersebut. Ruangan tersebut kali ini hanya ada 2 orang di dalamnya dan kedua orang tersebut terlihat duduk santai di depan meja mereka. Dan kedua orang tersebut kemudian menunjukkan kepada Denny dan Andi beberapa bagian ruangan tersebut yang memang membutuhkan untuk segera dibersihkan. Kini Andi dan Denny kemudian membersihkan ruangan tersebut.
Dan ketika Andi dan Denny menyapu lantai di ruangan tersebut, Andi sempat berpikir kalau ruangan tersebut sepertinya ada yang kurang, namun Andi masih belum begitu yakin dengan perasaannya tersebut. Rupanya kuliah Andi saat ini membawa pengaruh yang bagus bagi Andi. Pola berpikir Andi menjadi lebih peka dan lebih jeli dalam melihat berbagai macam persoalan. Dan Andi berniat untuk membicarakan dengan Pak Nathan di kemudian hari. Dan saat Andi melihat ke papan tulis di tempat tersebut, Andi kemudian melihat kalau marketing di perusahaan ini masih memakai cara manual atau cara lama. Pantas saja kok grafik marketing di perusahaan ini tidak pernah naik secara signifikan, kata Andi di dalam hatinya. Kini setelah sekitar setengah jam di ruangan tersebut, Andi dan Denny telah selesai dengan pekerjaannya dan kini Andi berpindah dari ruang satu ke ruang lainnya sehingga tepat pukul 1. Andi telah selesai dengan pekerjaannya. Kini Andi dan Denny lalu berniat kembali ke ruang cleaning service. Namun belum sempat mereka berjalan, kali ini handphone Denny berdering. Ternyata saat itu Denny dihubungi Pak Dimas kalau Denny dan Andi diminta datang ke ruang lobi. Karena saat ini ada minuman tumpah di lobi dan harus dibersihkan. Kini kedua cleaning service tersebut kemudian pergi ke ruang lobi perusahaan dan tak begitu lama ruangan tersebut telah bersih seperti sedia kala. Dan saat mereka ingin kembali ke ruang cleaning service, kali ini Andi dan Denny diperintahkan oleh 2 orang karyawan perusahaan tersebut untuk membantu menaikkan berbagai perlengkapan ke dalam sebuah mobil. Ternyata mobil itu dinaiki salah seorang staf perusahaan tersebut yang hendak dinas keluar kota. Andi dan Denny kini menaikkan 2 koper dan beberapa perlengkapan milik staf perusahaan tersebut. Rupanya kejadian tersebut dilihat oleh Pak Akmal, dan melihat kejadian tersebut Pak Akmal terlihat tersenyum. Wah, hebat juga ya staf itu. Bos bisa disuruh naikin koper dan berbagai perlengkapan ke mobilnya. Kini Pak Akmal kemudian berlalu dari tempat tersebut sambil tersenyum. Andi dan Denny yang saat itu membantu staf tersebut kemudian diberikan tips oleh staf tersebut. Saat itu Andi yang menerima dan memberikan kepada Denny. Ini mas, uangnya buat kamu saja. Soalnya aku masih ada kok, kata Andi saat menyerahkan uang tips sebesar 100.000 tersebut. Denny saat itu menerima dengan gembira, namun Denny juga merasa heran, ada apa nih dengan Andi kok seperti ini, padahal uang tersebut terdiri dari pecahan 50.000. Kok Andi seperti gak buat uangnya, pikir Denny. Kini karena pekerjaannya telah selesai, Adi dan Denny kemudian kembali ke ruang cleaning service. Dan tepat pukul 1:30 mereka telah tiba di ruangan tersebut. Kini Andi dan Denny terlihat telah duduk bersama dengan rekan-rekan mereka di ruangan tersebut. Dan tidak seperti biasanya, kini ruangan cleaning service terlihat sedikit ramai. Rekan-rekan kerja Andi saat ini semua telah ada di ruangan tersebut untuk menikmati makan siang mereka. Canda tawa ringan di antara mereka seakan melupakan beratnya pekerjaan mereka. Kesederhanaan dan kepolosan teman-temannya membuat Andi betah dengan mereka. Walaupun Andi sering merasa capek dengan pekerjaannya tersebut, namun manakala Andi melihat kebersamaan rekan-rekannya tersebut, Andi merasa bahwa bukan jenis pekerjaan atau besarnya uang yang membuat seseorang menjadi bahagia. Namun semua itu berpulang dari cara mereka mengelola hati dan perasaan mereka serta bagaimana mensyukuri atas semua ini. Dan di cleaning service inilah Andi banyak belajar tentang kepolosan dan kesederhanaan. Di tempat itulah akhirnya Firman menceritakan jika salah satu teman mereka sesama cleaning
servis saat ini tertular COVID dan saat ini sedang mengadakan isolasi mandiri. Teman mereka yang bernama Nina tersebut merupakan seorang ibu beranak satu. Nina memang salah satu karyawan cleaning service yang sudah bekerja di perusahaan ini selama 4 tahun. Wanita berputra satu tersebut memang sudah beberapa hari tidak masuk kerja karena katanya sakit, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Nina mengalami reaktif COVID. Memang semenjak adanya wabah COVID-19, perusahaan ini secara rutin hampir tiap 2 bulan mengadakan tes massal untuk memeriksa karyawannya, dan memang terkadang ada saja yang mengalami reaktif COVID pada setiap mereka mengadakan tes walaupun jumlahnya sangat sedikit. Wah, bagaimana nih teman-teman? Nina kena gejala COVID, kata Firman kemudian. Akhirnya Pak Dimas kemudian meminta kepada 2 orang cleaning service untuk nanti sore datang ke rumah Nina jika bisa masuk. Atau jika tidak, Pak Dimas kemudian menitipkan bantuan untuk Nina. Dan kini rekan-rekan mereka pun mengikuti jejak Pak Dimas. Mereka melakukan patungan untuk membantu Nina. Andi pun kemudian berkata bahwa dirinya siap untuk menghadap ke HRD untuk membicarakan masalah yang dialami Nina supaya perusahaan dapat membantu Nina jika Nina nantinya butuh perawatan di rumah sakit. Ternyata cleaning service walaupun bagian ini kebanyakan pekerjanya laki-laki dan wanitanya hanya ada 3 orang termasuk sebuah bagian yang sangat kompak. Pak Dimas saat itu terlihat begitu bahagia melihat kekompakan anak buahnya tersebut. Terima kasih atas kebaikan kalian semua pada Nina. Semoga wabah ini tidak menyebar ke lebih banyak orang lagi. Kasihan mereka dan keluarganya. Kalian jangan lupa pakai masker dan sering-seringlah cuci tangan ya. Pesan Pak Dimas pada anak buahnya. Saat ini telah menunjukkan pukul 2 siang. Waktu istirahat bagi cleaning service telah berakhir dan kini mereka mendapatkan tugas masing-masing. Siang ini Andi dipasangkan dengan Imam dan Denny untuk bekerja mengecek peralatan di water treatment di perusahaan tersebut. Kini ketiga orang tersebut kemudian pergi ke tempat instalasi water treatment berada. Water treatment berada di lantai 1 dan posisinya ada di paling belakang perusahaan tersebut. Kini Andi dan kedua orang temannya tersebut terlihat telah menjalankan tugasnya, mengecek beberapa panel yang ada di ruangan water treatment. Satu persatu alat mereka periksa dan ternyata semua berjalan seperti yang mereka inginkan. Dan karena tempat tersebut mulai ada beberapa sampah, maka kini Andi dan rekan-rekannya tersebut segera membersihkan tempat tersebut secara bersama-sama. Kini kemudian mereka bertemu dengan teknisi yang mengurusi tempat tersebut yang bernama Pak Zainal dan Pak Johan. Ternyata kedatangan para cleaning service tersebut atas permintaan kedua orang tersebut karena tempat ini sudah terlihat agak kotor. Dan setelah Andi dan rekan-rekannya bekerja di tempat tersebut hampir 1 jam, maka ruang water treatment tersebut kini telah bersih dan sampah yang ada pun telah berhasil mereka kumpulkan. Dan karena ruangan tersebut telah bersih kembali, maka kini ketiga orang cleaning service tersebut terlihat berbincang sebentar dengan Pak Zainal dan Pak Johan. Wah, kalian rajin-rajinnya bekerja, kata Pak Johan kepada Andi dan teman-temannya. Mendengar ucapan Pak Johan tersebut, Andi kemudian berkata, ya mau bagaimana lagi Pak? Ini kan memang pekerjaan kami. Kalau kami tidak rajin kan ya repot dong Pak. Apalagi yang sudah berkeluarga seperti Mas Imam. Repot kalau sampai harus tidak bekerja. Kalau Mas Denny sih santai ya Mas, soalnya kan belum menikah, kata Andi sambil bercanda.
Andi yang saat itu bermaksud bercanda ternyata ditanggapi serius oleh Pak Johan. "Wah, kamu belum menikah dan?" tanya Pak Johan kepada Denny. Mendengar pertanyaan Pak Johan tersebut, Denny sambil tersenyum berkata, "Iya Pak, belum ada cewek yang mau, soalnya saya akan kerjanya cuma seperti ini Pak. Mungkin bagi mereka kerjaan saya ini tidak pantas sekali ya Pak," kata Denny sambil menundukkan kepalanya. Dan saat itulah Imam kemudian berkata, "Siapa bilang begitu, dan aku saja gak masalah kok dengan pekerjaan ini. Termasuk juga keluargaku." "Usiamu berapa dan saat ini?" tanya Imam kepada Denny. "Usiaku 25 tahun Mas." Rupanya Pak Johan terus mengikuti percakapan tersebut. Dan karena Pak Johan melihat sikap Denny yang baik, maka kali ini Pak Johan berkata kepada Denny, "Dan Bapak punya anak perempuan saat ini usianya 22 tahun. Anak Bapak masih kuliah di salah satu universitas di kota ini. Masih semester 5 sih, dan Bapak tidak keberatan kok punya menantu kamu, dan coba saja nanti aku kenalin kamu sama anakku, dan siapa tahu kalian cocok. Kalau memang cocok gak apa-apa, dan tapi kamu jangan main-main." Mendengar ucapan Pak Johan tersebut, Denny nampak malu dan tertunduk. "Saya malu Pak. Pasti anak Bapak nolak saya, apalagi kan anak Bapak anak kuliahan. Saya saja cuma lulusan SMU Pak. Kamu kan belum mencoba, dan jadi jangan bilang apa-apa dulu, dan kalau libur kamu ke rumahku ya, nih nomor teleponku," kata Pak Johan sambil memberikan secari kertas kepada Denny. "Wah, jadi tempat jodoh nih," kata Andi kemudian. Pak Johan kemudian berkata, "Ya siapa tahu cocok Mas. Kan gak apa-apa," kata Pak Johan kepada Andi. "Iya Pak, tidak apa-apa." Tak berapa lama kemudian Andi dan teman-temannya kembali ke ruang cleaning servis karena jam telah menunjukkan pukul 5 kurang seperempat. Dan ketika mereka sampai di ruang cleaning servis kini, mereka langsung mendapati sebuah pesan yang ditempel di ruang pengumuman kalau mereka diminta untuk merapikan ruang direksi. Kali ini Andi meminta Denny dan Imam untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan Andi lebih memilih untuk mengepel di lorong yang ada di samping perusahaan tersebut. Jam 4:30 telah berlalu dan Andi masih terlihat mengepel sendirian di lorong perusahaan tersebut. Tiba-tiba handphone milik Andi berdering. Kini Andi menghentikan aktivitasnya dan Andi kini mengangkat handphonenya tersebut. Rupanya itu adalah panggilan dari Vira. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 144. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.